Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rayana Setiawati, NIM 19930123 dari Program Studi Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi yang dibimbing oleh Bapak Irton SE MSI. Langsung saja, apa sih sistem informasi itu? Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dari orang yang terintegrasi dan terstruktur, serta menjalankan fungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi dapat diartikan sejumlah data yang telah diolah dan memiliki kegunaan untuk tujuan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan, sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang, teknologi informasi, dan prosedur yang terorganisasi. Sedangkan pengertian sistem informasi menurut para ahli. Menurut McLeod, sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Kedua, menurut John Finnes, sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Ciri-ciri sistem informasi. Pertama, baru. Informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Kedua, tambahan. Informasi baru memberi tambahan informasi yang sebelumnya. Ketiga, kolektif. Informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Keempat, penegasan. Informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Tujuan sistem informasi. 1. Menghasilkan informasi. 2. Membantu menemukan informasi dengan tepat. 3. Perencanaan strategi informasi. Dan yang terakhir, pengelolaan informasi yang cepat dan akurat. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar sistem informasi seperti berikut. 1. Relevance, tepat kepada orangnya. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang atau dengan yang lainnya berbeda. 2. Timeless, tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. 3. Akurat, akurat atau tepat nilainya. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan sampah. Komponen-komponen sistem informasi. Pertama, komponen input. Komponen data yang masuk ke dalam sistem informasi. 2. Komponen model. Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 3. Komponen output. Hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. 4. Komponen teknologi. Alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan, dan mengakses data.
menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. 5. Komponen basis data. Kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. 6. Komponen kontrol. Komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe sistem informasi. Pertama, Transaction Process System. Setiap perusahaan perlu memproses transaksi untuk melakukan operasi bisnis sehari-hari. Sebuah transaksi mengacu pada peristiwa atau aktivitas yang mempengaruhi organisasi. Tergantung pada sebuah bisnis organisasi, transaksi mungkin berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Kedua, Knowledge Work System. Sistem kerja pengetahuan adalah sistem khusus yang dibangun untuk mempromosikan penciptaan pengetahuan dan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan teknis terintegrasi ke dalam bisnis. Ketiga, Office Automation System. Kumpulan teknologi komunikasi, komputer, dan orang untuk melakukan tugas-tugas, menjalankan transaksi kantor, dan mendukung aktivitas resmi di setiap tingkat organisasi. Keempat, Management Information System. Manajemen informasi sistem dikembangkan secara khusus untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dari manajemen data. Kelima, Decision Support System adalah sistem berbasis komputer interaktif yang berfungsi pada tingkat manajemen sebuah organisasi. Namun berbeda dengan sistem informasi manajemen, DSS memproses informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan para manajer. Dan yang terakhir, Executive Support System. Sistem informasi berbasis komputer yang membantu pembuatan keputusan di tingkat sebuah organisasi. Keputusan yang diambil dengan Executive Support System adalah keputusan non-rutin yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Selanjutnya, apa sih sistem informasi berbasis komputer? Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolah data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendala, serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Melalui integrasi yang dimiliki antar subsistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai dengan manajemen yang membutuhkan. Ini adalah contoh sistem informasi berbasis komputer. Pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi melaksanakan akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan pengelolaan data tinggi. Sistem informasi akuntansi melaksanakan 4 tugas dasar: pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan data. Kedua, sistem informasi manajemen. Sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Integrasi manusia atau mesin guna menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional manajemen dan pengambilan keputusan pada suatu organisasi di perusahaan. Ketiga, sistem penunjang keputusan. Sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuat keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Keempat, otomatisasi kantor. Semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi manufaktur. Merupakan subsistem SIM yang menyediakan informasi untuk digunakan dalam pemecahan masalah manufaktur.
Subsistem produk menelusuri arus suatu pekerjaan. Perusahaan merakit lampu sepeda, senter ini terdiri dari beberapa bagian. Jadwal produksi menentukan langkah-langkah proses produksi yang akan dilakukan, menentukan status sehingga pekerjaannya dapat ditanyakan. Terima kasih penyampaian materi dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.